Sela, selamat datang di Potum Podcast 174 Jakarta. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pastinya dong, apalagi ini podcast perdana nih di SMP Negeri 174. Wah, perdana. Berarti bintang tamu hari ini keren-keren dong, Sel. Iya dong, penasaran nggak? Emang siapa sih bintang tamunya? Ada deh, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Bener tuh, aku dulu ya. Halo semua, perkenalkan aku Mara Selarini dan di sebelah saya Hai, nama aku Hilkotus Selima atau biasa dipanggil Seli. Sel, kan kita udah perkenalan nih. Mana bintang tamunya? Aku udah penasaran banget nih. Iya nih, aku juga penasaran. Ini dia, mari kita sambut bintang tamu kita, Kak Hasna dan Kak Raditama. Yeay! Excited banget gak sih? Ya, bener banget. Boleh kali ini Kak perkenalan dulu. Pertama, perkenalkan dulu nama saya Hasna Ranal Hakim, saya dari kelas 9A. Nama saya ada Raditama Lesenta dari kelas 9. Wih, udah perkenalan nih, yo. Jadi kita yang nervous ya guys ya. Oh iya kak, denger kakak habis juara lomba cording ya kak. Boleh dong kak diceritain? Ya gimana sih pengalamannya dalam lomba-lomba tersebut? Kira-kira kayak ada senang atau sedihnya gitu atau gimana? Atau ada susahnya? Itu pas coding juga kita pas latihan gitu kayak rasanya tuh kayak semangat tapi juga takut juga gitu, takut nggak menang gitu. Nervous ya? Nervous. Kalau misalnya kesulitan ya kita kan punya bagian masing-masing. Ada yang bagian nulis bagian berita acara, ada rangkuman acara, itu ada banyak. Yang paling kendala dari kami adalah menyamakan tulisan kami. Karena kan tulisannya tidak seiras ya satu sama lain. Apalagi untuk memotong kertasnya itu juga butuh ketelitian yang sangat tinggi. Jadi menurut kami itu kami sendiri itu punya masing-masing kesusahan kami sendiri. Gitu. Jadi kayak masing-masing punya kesulitan ya kak ya? Iya. Tapi gimana sih Kak cara buat mengatasi kesulitan itu? Caranya sih kalau saya kan tugas saya kan layout kayak ya buat penempatan codingnya itu kan. Itu saya kan waktu itu kan pertama saya layout tuh kan salah-salah mulu kan, terus saya juga kayak sedih gitu, kayak saya nggak bisa layout, terus saya latihan lah di rumah gitu, kayak layout sendiri gitu. Kadang saya latihan layout tuh sekitar 3 jam atau 4 jam gitu. Wah, lama ya guys ya. Terus ada nggak sih kak kira-kira kemampuan kecil kakak untuk mengasah gitu ya? Gimana sih caranya ini biar kira-kira kita nggak kesulitan lagi gitu? Kan punya grup ya untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Ya terutama untuk hal coding ini kita itu harus diajarkan membaca lebih atau lebih banyak membaca. Jadi kita tidak bisa membaca hanya sedikit, tapi harus banyak dari bidang yang harus kami kuasai. Contohnya kalau saya kan tajuk, mungkin teman-teman banyak yang kurang mengenal tajuk ya. Tajuk itu adalah salah satu bidang yang terpenting di suatu koran. Jadi itu dia ada kecil di bagian koran, itu ada berita yang paling utama, yang paling hits, selain berita hangat. Oh gitu, jadi ada kemampuan atau metode belajar tersendiri ya kak ya? Iya. Apalagi tadi harus mengasah kemampuan apa? Literasi ya? Iya, literasi. Literasinya harus tinggi. Wah ini jadi kayak ini nggak sih ilmu baru untuk kita ya guys ya? Jadi kalau misalnya untuk gimana nih, karena kan biasanya kan kayak anak-anak tuh kayak males gitu buat belajar, kayak misalnya mau belajar nih tapi aduh ntar lagi deh gitu. Cuma gimana sih kak, ada tipsnya nggak sih buat kayak belajar terus menerus gitu secara produktif, misalnya bangun pagi atau apa gitu kak? Kalau cara belajar biar efektif tuh biasanya tuh saya nyetel lagu. Jadi setiap belajar tuh saya nyetel lagu. Terus saya juga buat rangkuman. Jadi tuh kayak satu pelajaran itu saya rangkum tuh, kan misalnya ada berapa halaman gitu, saya rangkum semuanya. Jadi biar lebih enak dihafal gitu. Terus saya juga kadang belajar juga kadang lama sih. Kadang saya belajar tapi ada waktu istirahatnya. Saya biasanya belajar jam 7 sampai jam 10, tapi ada istirahatnya 2 jam. Oh gitu, jadi kayak dijeda gitu ya kak ya? Jeda. Kalau Kak Raditama sendiri? Kalau saya tidak seperti Kak Hasna. Kalau Kak Hasna itu kan lebih banyak menulis ya. Kalau saya itu lebih banyak mendengar, yaitu dari video-video yang ada di YouTube, TikTok, ataupun Instagram, itu saya dengar terus-menerus
ya mungkin saya tidak ada jam untuk belajar seperti Kak Hasna dari jam 7 sampai jam 9 ya. Sampai jam 10, 3 jam ya. Waduh. Kalau saya tidak, kalau saya itu paling pagi sejam. Saya dengarkan dulu yang ada di YouTube atau di sosial media lainnya. Lalu untuk siangnya sejam lagi dan malamnya sejam. Jadi tetap 3 jam. Tapi saya itu tidak terus menerus karena kan otak itu juga butuh istirahat ya. Seperti kata dokter atau kata-kata yang dari media sosial juga. Jadi saya itu mengistirahatkan otak saya untuk mencerna yang telah saya pelajarkan. Oh, bagus nih guys. Berarti metode belajarnya Karaditama itu kayak auditory sama visual ya? Iya. Oh, jadi kan biasanya kan banyak anak-anak nih Kak yang kayak kalau misalnya belajar itu dibagi-bagi waktunya. Jadi Karaditama seperti itu ya? Iya. Oh, Tapi kan ada nih Kak, kadang tuh pembelajaran tuh yang kayak susah banget gitu kan bagi remaja sekarang. Dan kadang tuh ngerasa tuh kayak stuck atau kebingungan gitu loh di keadaan tersebut. Nah gimana sih cara kakak untuk mengatasi hal kayak gitu? Biasanya kalau misalnya ada yang bingung gitu kan, kayak stuck gitu, kayak panik lah gitu, kayak gimana nih caranya nih. Itu biasanya saya lakuinnya kayak nanya ke guru langsungnya, datengin ke ruang guru kayak, Bu, maaf Bu, ini jawabannya benar gak Bu, ini cara gini-gini. Jadi kita jangan takut bertanya gitu, gak apa-apa salah, gak apa-apa, yang penting kita bertanya gitu. oh iya. Jadi pembelajaran ya guys ya, malu bertanya saat di jalan. Kalau Karaditama sendiri? Kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak tahu, ada yang namanya Google ya. Google itu kan pasti banyak, tapi banyak anak-anak yang zaman sekarang atau teman-teman zaman sekarang itu salah menyalahgunakan Google atau media sosial lainnya. Betul. Atau enggak AI gitu ya. Iya betul banget. Padahal itu bisa membantu dalam mata pelajaran yang kita tidak ketahui atau yang kita tidak ketahui yang stuck gitu ya. Misalnya Gemini mungkin ada yang tahu atau ChatGPT ya itu pasti sekarang udah banyak ya yang melakukan atau menggunakannya. Padahal itu bukan hanya mencari jawaban aja, itu bisa mengasah kita seperti cari rumus dengan contoh soalnya. Barulah kita kerjakan menurut rumus yang ada. Jadi bukan langsung jawabannya, tapi rumusnya. Jadi dampak AI untuk era globalisasi ini bisa berdampak positif dan negatif juga ya Iya. Kak, ternyata ya. Saya tuh belajar lama banget itu, sebenarnya saya emang hobi saya kayak gitu. Kadang orang tua saya kadang sampai bilang, Hasna ngapain sih belajar terus? Ngapain sih belajar terus gitu kan? Terus nanti stres gila tuh kayak di berita itu. Terus aku bilang aja, aku nggak stres Pak, aku emang hobinya begini kan. Terus papa aku mendukung, orang tua aku lama-lama mendukung deh gitu. Terus kayak belajar juga penting buat masa depan aku kan, buat jadi nyampe cita-cita aku gitu. Aku juga kayak berusaha banget gitu buat capai cita-cita aku, terus banggain orang tua. Aku juga pengen banget itu. Terus pengen juga umrohin orang tua saya. Jadi justru kata-kata itu yang menjadikan motivasi Kak Hasna ya? Iya. Oh, boleh dicontoh nih guys ya. Terus menurut kakak itu kalau misalnya nih kita kan kayak kadang tuh ada sibuk expo atau sibuk organisasi gitu misalnya banyak ya. Gimana sih Kak caranya memanfaatkan waktu gitu? Jadi kayak gimana sih membagi waktu gitu? Apalagi kan kita juga punya hobi ya, misalnya menonton film atau mendengarkan lagu atau main mungkin hangout sama teman-teman, itu gimana tuh Kak? Itu sih saya atur waktunya ya, kadang misalnya ngisiin waktu buat organisasi gitu. Kadang organisasi misalnya jam 7 sampai jam 8, terus kayak dipotong gitu waktu belajar saya. Kadang dengerin lagu kan, habis saya dengerin lagu kan. Itu saya belajar sambil dengerin lagu jam 8 sampai jam 10 gitu. Udah saya habis itu makan, tidur deh. Kalau Kak Asa sendiri waktu tidurnya kapan nih? Waktu tidurnya kadang jam 10, kadang jam setengah 11, karena saya emang udah terbiasa tidur malam segitu. Tapi kalau misalnya libur, saya sih tidurnya ya mentok-mentok jam 11 lah gitu. Kalau bangunnya nih jam berapa Kak? Bangun pagi. Ya. Bangun paginya Kak jam 8 atau jam 7 gitu. Oh jam 8, jam 7. Jadi kalau misalnya Kak Hasna berangkat sekolah sekitar jam 6-an gitu ya? Jam 5. Oh jam 5 udah berangkat. Oh, kalau Kak Raditama sendiri? Untuk bangun dan tidur yang lebih awal ya. Kalau saya itu tidurnya itu sekitar jam 9, lalu bangunnya itu sekitar setengah 5. Jadi kan untuk pertama kali bangun itu kita itu nggak langsung nyiapin buku, makan, mandi. Pertama itu kan kita itu harus beribadah ya. Jadi saya itu pertama itu membaca Alkitab, lalu menyanyikan lagu puji-pujian dan mendengarkan sejenak renungan yang telah ada di YouTube.
Lalu setelah itu saya itu membereskan keperluan sekolah yang mungkin saya lupa pada malam hari, dan seterusnya saya mandi, makan, lalu berangkat ke sekolah. Jadi pesan saya juga ya untuk teman-teman, biasakan setelah bangun tidur itu beribadah terlebih dahulu daripada kalian itu langsung mandi, makan, atau lebih parahnya lagi langsung melihat HP atau main game ya. Betul banget nih. Banyak ya kayaknya teman-teman yang kayak abis bangun tidur langsung main HP gitu ya Kak ya. Itu gimana sih Kak cara ngilangin kebiasaan itu gitu? Jadi kayak bangun tidur tuh harus langsung termotivasi untuk melakukan hal lain gitu daripada main HP gitu kan. Yang pertama itu butuh kesadaran diri sendiri ya. Kan kita melakukan ini juga supaya membantu teman-teman yang mungkin kecanduan HP atau mungkin pertama kali bangun tidur itu langsung lihat HP, baca komik lah, main game lah, terutama Mobile Legends atau Free Fire ya, game-game online yang sekarang lagi hits ya. Ya, saran dari saya itu kalian itu mencari hobi yang tidak memerlukan HP. Seperti kalau saya itu bermain piano. Kalau mungkin Kak Hasna membaca ya, menulis. Ya, sama menggambar juga. Nah, itu kan bisa mengurangin dampak dari bermain HP ya, Kak ya. Iya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu lah lebih bermain HP daripada hobi lain. Kalian itu pasti kan punya kelebihan masing-masing yang telah diciptakan Tuhan. Kalian itu bisa menggunakan itu. Cara mengasahnya bagaimana? Kalian coba dulu aktivitas yang menurut kalian itu memumpuni bagi kalian. Selain juga kita mengurangi HP dengan tadi kayak Ritama tadi kayak menggunakan aktivitas buat hobi kita, itu kita juga menguranginya juga bisa dengan membantu orang tua kayak mencuci piring, menjaga adik gitu kan. Itu kan juga dapat pahala juga kan. Gitu. Tapi Kak Hasna sama Kak Tama sendiri tuh main gak sih game-game online seperti itu? Main. Oh main juga? Iya. Apa tuh Kak gamenya? Kalau saya Mobile Legends sama Genshin ya mungkin. Kalau saya Free Fire sama zombie gitu. Tapi pernah nggak sih kayak kecanduan buat main game gitu sampai malas belajar? Enggak. Kalau jujur, saya pernah. Waktu SD saya sangat kecanduan ya. Karena waktu SD itu saya sampai nggak mau sekolah gara-gara bermain game online ya. Tapi tentu kan manusia itu bisa berubah ya. Oh iya betul. Jadi waktu saya SMP, saya mencoba mencari perubahan yang baru gitu kan. Saya mencoba menjadi wakil ketua kelas ya. Saya jadi wakil ketua kelas 7B waktu itu. Lalu kelas 8-nya saya mencoba untuk menjadi organisasi yang lain seperti MPK, terus menjadi organisasi seperti Rokris Literasi, dan itu bisa menghindari saya dari HP dan dampak yang bermain HP yang sangat tidak baik bagi saya. Jadi teman-teman juga bisa kok seperti kata Kak Hasna, ya kan, membantu orang tua itu juga menambah pahala. Atau kalian itu beraktivitas yang lainnya, ikut organisasi itu juga untung loh, ya kan ya? Betul. Kalau menurut kalian gimana untungnya? Apalagi gitu kan kalau misalnya ikut organisasi itu kan kita bisa ini ya kayak berinteraksi dengan teman-teman, itu kan juga mengurangi ya kalau misalnya mau main HP apa gimana gitu. Terus juga mengasah manajemen waktu ya. Kalau menurut Yas gimana? Kalau menurut aku sih masuk organisasi itu bagus banget karena tuh kita bisa menambah teman dan bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang dibandingkan kita harus berinteraksi lewat handphone. Betul banget tuh. Terus kalau misalnya kakak nih kayak mengikuti kursus atau les gitu nggak sih Kak? Kita kan penasaran banget ya guys ya, kayak gimana sih tipsnya gitu, ikut les atau gimana Kak? Kursus gimana? Kalau saya cuma mengikuti 2 les saja ya. 2 les apa tuh Kak? Yang pertama itu les piano tentu. Yang kedua itu karena saya agak kurang juga di dalam bahasa Inggris, saya juga mengikuti les itu. Kalau Kak Hasna? Kalau saya ikut les MTK sama IPA doang udah. Gitu. Ada nggak sih Kak kesulitan waktu les misalnya nih kan karena kayak udah kecapean nih sekolah, nggak usah les dulu deh gitu? Enggak sih, soalnya kalau di tempat les saya tuh nggak pernah dikasih PR gitu. Yang penting jadi tuh dikasih tugasnya tetap di tempat les itu. Jadi kalau misalnya ada soal yang nggak dimengerti, itu gurunya tuh suruh ngomong kayak, ayo yang nggak ngerti, ayo cepet tanya. Jadi gurunya tuh mondar-mandir kayak nanya satu-satu, kayak kamu yang nggak ngerti di mana. Jadi murid nggak takut sendiri gitu kayak buat nanya gitu. Guru lesnya soalnya nyamperin sendiri gitu. Jadi guru itu termasuk penting ya Kak ya dalam metode belajarnya. Kalau Kak Tama? Kalau bagi saya itu guru itu kan tetap penting ya untuk
kita belajar. Tetapi untuk tugas-tugas yang ada di les itu tentu juga tidak banyak ya. Seperti kata Kak Hasna, saya juga tidak terlalu banyak dikasih PR dari guru-guru les saya, karena mereka juga tahu kalau saya juga punya aktivitas yang perlu didahulukan sebelum les itu. Jadi PR-PR tersebut itu masih termasuk bisa dikerjakan saat itu juga. Jadi itu kita itu kalau misalnya dikasih PR itu jangan memberatkan bagi kita sendiri, karena itu adalah ilmu yang sangat berharga bagi kita untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya Kak Asma dan Kak Tama nih ada nggak sih kayak jadwal les yang mengganggu waktu belajar, atau misalnya kalau les tuh berapa jam Kak? Kalau saya sih biasanya kalau les tuh cuma 2 jam doang, jam setengah 3 sampai jam 5. Ini sekarang Kak Asma ada les nggak Kak? Enggak, saya lesnya hari Rabu saya Kamis doang. Jadi seminggu tuh 2 hari gitu. Takutnya mengganggu. Enggak. Kak Tama sendiri? Kalau saya lesnya sekitar dari jam 3 sampai jam 4. Itu kalau hari Rabu. Kalau misalnya hari Sabtu, kan saya les pianonya hari Sabtu itu dari jam 10 sampai jam 11. Gitu ya. Tapi kan ya Kak, kan kadang capek tuh ya kalau misalnya udah sekolah, pulang sekolah, terus udah belajar di sekolah nih, terus eskul lagi, ikut organisasi juga, apalagi ikut les juga kan. Nah, itu kan pasti rasanya capek banget ya. Aku penasaran banget nih, apa sih motivasi Kakak biar bisa semangat belajar kayak gitu? Iya, apalagi kan kalau misalnya di sekolah ya Kak, ya paling kita itu kayak pernah nggak sih Kakak tuh merasa sosial battery-nya habis gitu, apalagi kan kayak ketemu berinteraksi dengan banyak teman gitu, belum lagi dengan guru-guru yang ngasih PR banyak gitu, apalagi kan banyak juga nih yang kayak kurang cocok ya dengan metode belajar guru-guru gitu. Itu menurut Kakak gimana tuh caranya? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya guru ngasih PR ke kita gitu, kalau misalnya PR, biasanya hari Senin nih, terus guru kan ngasih PR nih ya, terus itu saya langsung dikerjain aja nih malam ini. Jadi biar nggak ada cicilan-cicilan gitu, ribet gitu. Jadi nggak numpuk ya Kak ya? Iya, nggak numpuk. Jadi bisa santai-santai gitu. Terus saya juga malam mempersiapkan buat pelajaran besok gitu. Tapi apa sih Kak hal yang bisa membuat Kakak termotivasi? Kalau saya sih termotivasi gara-gara ada kata motivasi saya tuh jangan menyerah, tetap bangkit walaupun kamu walaupun kamu pernah gagal tapi tetap bangkit gitu. Jadi Kakak langsung termotivasi Iya, ya? jangan menyerah pokoknya, jangan menyerah. Kalau Kak Tama sendiri? Kalau saya yang penting ingat, pertama kali kalau kalian belajar atau menempuh suatu pendidikan, ingat orang tua kalian. Nah, orang tua kalian itu kan yang telah membesarkan kalian. Kalau misalnya kalian tidak serius untuk belajar, lalu di masa depan kalian itu kalian menjadi apa? Terus orang tua kalian itu gimana kehidupannya? Kalian itu sanggup menghidupkan orang tua kalian nggak saat kalian dewasa? Karena kalau kalian dewasa tidak menjadi apa-apa, orang tua kalian kan sudah tidak bekerja lagi ya kan? Lalu orang tua kalian itu dikasih makan apa, dikasih kehidupan apa, kualitas apa? Tentu dari kita juga kan, harus dari kita. Karena kan kita itu dibesarkan, memang itu bukan kewajiban kita untuk membalas jasa orang tua, tapi itu tanggung jawab kita. Jadi dari itu kita itu harus belajar dan terus menempuh pendidikan lebih baik dan lebih baik lagi untuk orang tua kita. Jadi motivasi Kakak itu orang tua ya Kak? Iya. Iya, bagus banget nih guys. Terus Kakak pernah nggak sih kalau misalnya di sekolah tuh lagi capek-capeknya, tapi kayak gimana ya, belajarnya jadi gak fokus gitu, karena gurunya yang metode belajarnya lain gitu, atau gimana tuh Kak? Menanggapinya itu gimana? Kalau untuk metodenya lain ya, Iya. pertama mungkin kan sulit beradaptasi ya, tapi kan kita juga harus beradaptasi tentang hal seperti itu. Jadi itulah kegunaannya AI, kegunaannya Google, dan kegunaannya untuk penelusuran, untuk teknologi yang baru bagi kita. Kita kan bisa menelusuri atau mencari hal yang kita tidak mengerti. Ya, kalau misalnya kan ada beberapa guru nih yang tidak menanggapi apa kata kita gitu. Misalnya, Ibu, saya ingin mengetahui nih, tapi kan ibu guru tersebut mempunyai kesibukan tersendiri ya. Jadi kan kita tidak bisa menanyakan lebih, mungkin sebatas beberapa doang. Dari situ kita juga harus inisiatif mencari di buku, mencari di internet, mencari di sumber manapun ya kan ya, untuk lebih tahu. Jadi jangan mengandalkan guru dan buku saja, tapi
teknologi, karena gunanya teknologi untuk itu. Jadi kembali ke kesadaran masing-masing juga ya kayak Iya. ya. Masing-masing. Oke, terus kalau misalnya goals kakak tahun ini tuh apa sih kak? Kayak misalnya mencapai apa gitu, atau kakak ingin mengikuti lomba apa gitu? Kalau saya sih pengennya ngikutin lomba matematika sih, tapi lomba matematika jarang ya diadain, sama lomba apa Al-Quran gitu lah. Saya pengen banget, tapi jarang lah gitu diadainnya. Terus kakak tuh kalau misalnya tidak diadakan di sekolah gitu, mencari sendiri nggak kak di internet? Iya sih kadang nyari, tapi nggak tahu cara daftarnya. Oh, iya kan. Itu kan banyak kayak Iya. kayak lomba-lomba bodong gitu ya kayak cuman diinfoin nih tapi nggak jelas gitu Iya, ya nggak itu jelas. lombanya di mana Iya. gitu ya. Kalau kata Mas sendiri, Kalau saya itu goals tahun ini itu lebih tepatnya untuk mencari jenjang berikutnya ya. Kan kalau saya ini pengen masuk ke sekolah kejuruan, yaitu SMK ya. Jadi itu saya ingin ke jurusan rekayasa perangkat lunak. Sama Kasna juga kan mau SMK ya? Saya juga mau jurusan akuntansi. Ya, jadi yang coding kami kemarin itu kan bisa untuk masuk ke dalam PPDW ya. Dan itu bisa membantu kami dalam masuk SMK. Jadi SMK. Iya, Ya kan? Kalau Kasna SMK mana? SMK 51. 51. Kalau saya SMK 24. Jadi itu kami itu berusaha untuk masuk SMK supaya lebih cepat bekerja ya kan Kasna ya? jadi langsung lulus Ada SMK kemampuan. itu langsung kerja. kerja aja gitu Iya. ya kayak oh iya. Tapi kalau saya sih kuliah dulu, soalnya biar kan di SMK udah ada kemampuan gitu kan. Itu saya pengen lanjut kuliah biar kemampuan saya lebih bertambah lagi, biar lebih jago, lebih kemampuannya lebih Lebih gede baik lah lagi. gitu ya, biar naik pangkat gitu. Cek Oh iya, bangga. berarti bener ya guys ya, kakak ini hobinya belajar ya. Iya bener. Harus dicontoh nih guys ya. Terakhir nih kak, Oke, terakhir ada nggak sih kata-kata untuk para penonton atau pendengar podcast ini? kata-katanya dong kak, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ada. Kalau saya sih jangan menyerah ya. Pokoknya walaupun kamu gagal atau kamu malu bertanya, terus bertanya, jangan malu bertanya ya. Kalau misalnya malu bertanya, kalian bisa jalan. Terus kalian juga harus semangat terus, jangan menyerah ya. Wih, kata-kata hari ini guys. Terus kata Mas Dik, Kalau kata saya tetap semangat, ingat orang tua, dan semangat itu atau aktivitas apapun yang kamu lakukan harus diiringin oleh doa dari Tuhan. Itu saja. wih, mantap nih, kata-katanya bagus semua ya kak. Oke, langsung aja guys. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung podcast ini. Aduh, saya jadi kayak dari awal sampai akhir tuh saya jadi termotivasi untuk belajar nih kak. Apalagi kan pembicaranya nih kak Tama dan kak Asna. Aduh, saya jadi makin membara gitu semangatnya ya guys ya. Nah, kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa follow dan komen ya, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Kita juga pengen nih dengar pendapat kalian, jadi jangan ragu ya untuk berkomentar atau kirim pesan di media sosial kita. Thanks for watching. Dadah guys!